Halo, ketemu lagi bersama saya Desima, dan di channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang 18 cara sederhana untuk keluar dari zona nyaman. Dan jangan lupa untuk terus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, untuk cara pertama ketika kita sedang atau ingin keluar dari zona nyaman kita adalah membuat uncomfortable list. Tulis apa saja yang tidak kamu sukai, atau hal-hal yang sedang kamu kerjakan atau kembangkan, namun belum berhasil atau belum menghasilkan. Tulis apa saja kegiatan yang menyenangkan, namun tidak sejalan dengan tujuan ingin capai. Misal, kamu seorang konten kreator, baru mulai nih jadi konten kreator, namun kesulitannya kamu belum bisa menulis copy atau skrip. Misal, kamu ingin menulis minimal 300 kata setiap hari, atau minimal 1000 kata dalam setiap minggu. Atau contoh yang lain adalah, kamu suka makan yang manis-manis, namun secara nasihat dari dokter, kamu disarankan untuk diet. Cara yang kedua adalah dengan merekam dirimu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau hanya orang ekstrovert saja yang luwes atau cocok bekerja depan kamera? Namun tahukah kamu jika baik introvert maupun ekstrovert sama-sama grogi atau nervous jika bicara di depan kamera? Namun mencoba berbicara di depan kamera akan meningkatkan rasa percaya diri kamu dan juga kemampuan verbal kamu. Untuk step pertama, kamu boleh mencoba dengan membuat video terlebih dahulu dan menambahkan voice over berikutnya. Jika sudah semakin pede nih, kamu bisa berekam dengan berbicara langsung depan kamera. Cara yang ketiga adalah ask a deep question. Kayaknya udah hukum alam deh ya, kalau kita pada umumnya tidak suka ditanya-tanya dan benci pertanyaan-pertanyaan yang pribadi maupun terkesan serius. Dengan kemampuan bertanya atau kemampuan memberikan pertanyaan yang dalam, kita akan semakin mengenal diri kita, mengenal ketakutan kita, dan juga mengenal halangan-halangan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kamu coba jawab sebagai konten kreator. Yang pertama, apa tujuan kamu memilih karir sebagai konten kreator? Dan bagaimana skill dan kemampuan kamu memberikan dampak positif kepada audiens kamu? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kamu akan menyimbangkan waktu kamu, tenaga saat membuat konten, dan juga personal life kamu, antara waktu yang kau berikan kepada keluarga dan juga saat membuat konten. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjaga integritas atau keunikan seiring dengan mengembangkan skill sebagai konten kreator. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kamu akan membuat konten yang relate atau membantu audiens kamu seiring dengan menjaga nilai dan juga pendapat pribadimu. Pertanyaan yang kelima adalah, bagaimana agar tetap termotivasi ketika terjadi tantangan, hate comment, setback, maupun kritik. Dan pertanyaan yang keenam adalah, bagaimana mengolah kritik dan feedback dari audiens kamu sebagai improvement. Ini rahasiaku memberanikan diri untuk berubah. Ada sebuah quote yang menyatakan, selalu ada hal untuk pertama kali, dan itu tidak selalu hal-hal besar. Kayaknya sudah hukum alam deh, kita selalu ingin mendapat perhatian, menjadi viral, FYP, dan lain-lain.
Namun, keluar dari zona nyaman tidak melulu tentang menjadi viral. Jika kamu terbiasa harus rame-rame kemana-mana atau harus rame-rame keluar dari rumah, cobalah untuk keluar sendiri. Cara yang kelima, keluar dari zona nyaman adalah try a new skill atau mencoba keahlian baru. Tidak terlambat jika kamu ingin belajar berenang di usia 30-an, atau belajar naik motor atau belajar naik mobil di usia 40-an. Belajar bicara di depan umum di usia 40, atau mungkin menjadi content creator, membuat video, menjadi YouTuber di usia 40-an. Orang seringkali menganggap bahwa belajar hanya terjadi di bangku sekolah. Cara keluar dari zona nyaman yang berikutnya adalah cobalah release kontrol. Coba perhatikan teman-temanmu atau gengmu yang biasa traveling bersama. Ada orang yang sangat detail, suka membuat planning, booking tiket, hotel, transportasi. Namun ada juga tipe yang ikut aja. Perhatikan jika di lapangan ada perubahan. Siapa yang sering uring-uringan? Apakah orang yang mempersiapkan detail-detailnya tadi atau orang yang ikut saja? Melepas kontrol dipelajari saat situasi seperti traveling bersama ini. Agar dapat menjaga mood dan liburan lebih menyenangkan, sebaiknya kita belajar melepas kendali atau kontrol untuk semua hal yang tidak dapat kita prediksi. Tidak sedikit orang yang benci olahraga. Saya juga termasuk orang yang tidak terlalu suka olahraga saat masih sekolah. Karena menurut saya, pelajaran olahraga hanya untuk mendapat nilai. Jika kamu sebelumnya tidak suka olahraga namun ingin mencoba memulai olahraga, saran saya adalah kamu bisa memilih olahraga yang ringan dan menyenangkan lebih dahulu, misal dance, zumba, atau lain-lain. Hal ini akan menolong kami untuk membangun disiplin terlebih dahulu. Jika kamu sudah semakin terbiasa olahraga, kamu bisa mencoba olahraga berat yang lain. Cara berikutnya untuk keluar dari zona nyaman adalah reframe your stress. Misal, jika kamu keluar dari zona nyaman adalah mencoba memulai sebagai content creator. Sebagai orang yang memulai content creator, seringkali saya merasa stres dengan views, SEO, ataupun engagement. Namun, saya selalu berusaha untuk mengingatkan diri bahwa tujuan pertama atau selalu berusaha untuk mengingatkan diri untuk tetap konsisten dulu sebelum mencapai konten kreator yang bagus maupun the best. Jika kamu suka video seperti ini, komen dan subscribe channel ini, karena di channel kita ini kita akan membahas tentang inspirasi, tips, growth mindset, dan juga perjalanan personal growth kita.